Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir di HFC Kota ini, di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema di bulan Mei ini, hari ini adalah minggu yang terakhir, minggu kelima di bulan Mei. Kita masih mendapatkan subtema The Power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengambil satu tema pada pagi ini adalah memenangkan yang terhina. Melalui kuasa Roh Kudusnya, saudara sekalian, kita melihat bagaimana Injil diberitakan tersebar. Bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Kalau di dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi dianggap sebagai umat pilihan Allah. Tidak ada bangsa lain yang dipilih Allah dalam perjanjian lama. Tetapi nanti saudara melihat kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat, begitu hebat. Membawa pemberitaan Injil saudara sampai keluar Yerusalem. Bapak Ibu, dari mana lahirnya gereja mula-mula? 3.000 orang bertobat, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan memberi diri dibaptis. Dimulai dengan Pentakosta. Kita sudah memperingatinya minggu yang lalu. Pentakosta melahirkan gereja mula-mula. Gereja yang belum ada bangunannya. Tetapi dikatakan tiap-tiap hari orang-orang percaya ini berkumpul di bait Allah. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah-rumah. Bayangkan pada waktu itu belum ada gedung 3.000 orang. Saudara sekalian, mereka berada di rumah-rumah setiap hari. Bersekutu di dalam pengajaran secara bergantian. Saudara, di HFC Kota ini juga kita akan mengembangkan saudara family cell. Sehingga dengan kelompok-kelompok yang kecil kita saling menguatkan. Kita berbagi sharing saudara firman Tuhan, kita saling mendoakan. Kita memuji Tuhan, menguatkan. Dan apa yang terjadi di gereja mula-mula, ini adalah satu blueprint, satu gambaran yang luar biasa. Tetapi saudara sekalian, bagaimana kemudian gereja mula-mula ini bisa tersebar. Saudara, kita melihat pada hari ini bagaimana pemberitaan Injil disertai dengan tanda ajaib, tanda mujizat. Dan itu menambah jumlah jemaat dari 3.000 orang menjadi 5.000. Ketika Rasul Petrus berdoa saudara bagi orang yang lumpuh, orang itu berjalan dan menjadi kesaksian yang luar biasa. Jemaat bertambah. Tetapi saudara, itu masih sampai di Yerusalem saja. Dan menimbulkan iri hati, dengki. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda lebih maju di depan, jangan kaget kalau ada orang yang iri hati, ada orang yang dengki, ada orang yang ingin mungkin menyetop keberhasilan saudara dalam pekerjaan, dalam usaha. Termasuk juga bisa terjadi dalam pelayanan. Seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika jumlah orang yang percaya itu semakin bertambah. Saudara, bukannya pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini ikut senang, berjiwa besar, tidak. Mereka sakit hati, iri hati, dengki. Bahkan saudara menangkap murid-murid Yesus, menangkap rasul-rasul. Bahkan mereka dipenjarakan. Tetapi karena belum waktunya sudah mereka mati menjadi martir. Mereka dilepas oleh malaikat Tuhan, dibuka pintu penjara. Dan pemberitaan Injil terus terjadi. Tetapi saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana satu cara yang dipakai oleh Tuhan. Cara yang tidak enak. Cara yang semua orang pasti tidak mau. Yaitu melalui penganiayaan. Melalui masa yang sulit. Penganiayaan membawa berita Injil tersebar. Keluar dari Yerusalem. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat satu tokoh di dalam perjanjian baru. Yang awalnya sama sekali tidak terkenal. Nama orang itu adalah Filipus. Arti nama Filipus adalah berbakat, cerdas,
kreatif ya. Jadi kalau di sini ada yang namanya Filipus, jadilah seperti nama itu. Amin saudara, berbakat, cerdas, kreatif. Nah apa yang dialami oleh Filipus? Filipus adalah salah satu dari 7 orang pemimpin yang dipilih di dalam gereja mula-mula. Saudara bisa melihat peristiwa itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Di antara 7 orang pemimpin ada yang bernama Stefanus, ada yang bernama Filipus dan yang lain-lain. Mereka saudara dipilih, didoakan untuk melayani pelayanan orang-orang miskin. Karena pada waktu itu banyak sekali orang miskin. Jangan lupa saudara pada saat itu orang-orang Yahudi masih di bawah pemerintahan Romawi. Jadi banyak yang miskin. Dan yang terjadi di dalam gereja mula-mula, orang-orang Yahudi yang kaya, yang sudah percaya Tuhan, mereka menjual tanahnya dan saudara uangnya dipakai untuk menolong orang-orang miskin. Itu sebabnya pelayanan para rasul tidak bisa sendiri. Karena para rasul mengajar, mendoakan orang. Mereka perlu sudah didampingi oleh satu tim pelayanan yang kuat. Itu sebabnya 2 orang di antara 7 yang dipilih bernama Stefanus dan Filipus. Nah hari ini kita akan fokus kepada Filipus. Mari kita melihat pada pokok yang pertama adalah penganiayaan. Tidak menghentikan pemberitaan Injil. Amin saudara. Iblis merancangkan melalui penganiayaan ini. Supaya orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus ini menjadi takut. Mereka melarikan diri, keluar dari Yerusalem, bersembunyi. Dan tidak ada yang berani melakukan pemberitaan Injil. Tetapi ternyata iblis kecelek saudara. Apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Termasuk hari ini kita akan fokus dengan yang namanya Filipus ini. Saudara kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sebelum terjadi saudara sekalian penganiayaan, di mana para rasul dan murid-murid Yesus tinggal? Di Yerusalem. Ingat peristiwa dipenuhi Roh Kudus itu terjadi di Yerusalem. Dan tidak ada seorang pun mau meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Saudara sekalian, ketika Yesus terangkat naik ke surga, peristiwanya di mana? Di Yerusalem. Apalagi saudara mereka mendengar malaikat mengingatkan, Yesus yang kamu lihat terangkat naik ke surga itu akan datang dengan cara yang sama seperti dia terangkat. Dan tidak lama lagi. Itu sebabnya mereka memilih tidak mau meninggalkan Yerusalem. Mereka mau menjadi orang-orang kloter pertama. Kalau Yesus turun lagi rapture saudara, mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka berpikir kalau naiknya di Yerusalem, turunnya di Yerusalem, biar kami menjadi orang yang pertama. Sampai hari ini kalau saudara pergi ke Israel di Yerusalem, itu saudara banyak kuburan. Kenapa? Sebab orang Yahudi juga percaya bahwa Mesias akan datang di Yerusalem. Itu sebabnya mereka berbondong-bondong saudara. Membeli tanah di Yerusalem. Di situ dekat di mana peristiwa Yesus terangkat. Supaya apa? Mesias akan datang lagi dengan cara yang sama. Dan mereka berpikir dengan dekatnya tempat mereka dikubur. Mereka akan menjadi orang-orang barisan yang pertama yang terangkat dulu. Apakah betul demikian? Belum tentu. Betul nggak saudara ya? Bukan tempat di mana dikuburnya, bukan bagaimana cara matinya saudara yang membuat mereka terangkat. Tetapi dengan siapa dalam hidup ini kita percaya, itulah yang akan menentukan kita terangkat atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat hari-hari ini,
Gencatan senjata yang terjadi di Israel bersama dengan Palestina. Kalau ini terus terjadi, tidak bisa terhentikan. Kita tahu kita sedang hidup betul-betul di ujung dari akhir zaman. Saudara, orang-orang yang percaya bisa terangkat kapan saja. Yesus bisa datang rapture, saudara, kapan saja. Saudara jangan tunggu, oh antikrisnya belum datang. Wah, udah terlambat nanti. Kalau antikris menyatakan diri luar biasa, saudara. 3,5 tahun pertama dikatakan akan terjadi masa kayak perdamaian. Tapi 3,5 tahun yang kedua, antikris akan menyatakan dirinya, dia minta disembah di bait Allah. Dan itu adalah masa penganiayaan yang sungguh-sungguh sangat hebat. Jika waktunya tidak dipersingkat katanya, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, kita tidak fokus ini ya, nanti ada waktu bisa bicara tentang akhir zaman. Sekarang kita melihat bagaimana Filipus dan murid-murid yang lain, mereka tersebar saudara karena penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Dan Filipus pergi ke Samaria. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang kelima. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Samaria adalah satu kota, satu nama yang tidak mungkin saudara akan menjadi prioritas bagi orang Yahudi. Orang Samaria, saudara, bermula dari sejarah ketika mereka yang asalnya orang Yahudi, tapi mereka keluar dari jalan Tuhan. Mereka kawin campur dengan bangsa lain, saudara, yang tidak menyembah Allah Israel. Sehingga bangsa Samaria ini dianggap sebagai bangsa buangan. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi sangat menganggap enteng sekali orang Samaria. Tetapi saudara lihat di sini, di tengah penganiayaan yang hebat. Itu sebabnya saya memberi judul khotbah saya, memenangkan yang terhina. Bagi orang Yahudi, orang Samaria ini adalah orang yang terhina. Orang-orang saudara sekalian yang direndahkan oleh orang Yahudi. Coba kita lihat gambar bagaimana Filipus membawa berita Injil. Saudara, sesuatu yang tidak pernah diduga di dalam diri Filipus. Sebab dia bukan rasul. Dia adalah seorang murid yang dipilih untuk melayani orang miskin. Kalau sekarang mungkin di HFC Kota ada pelayanan misi. Membagikan sembako, mungkin pergi ke desa-desa, melayani orang-orang miskin, mungkin melakukan bakti sosial dan yang lain-lain. Tetapi siapa yang menyangka justru terjadinya penganiayaan ini. Filipus keluar dari Yerusalem, pergi ke Samaria, memberitakan Injil kepada orang-orang yang tadinya dihina, direndahkan. Bukankah ini satu yang tidak pernah diduga? Dan bagian yang kedua kita melihat bagaimana Filipus tidak pernah menyangka bahwa ternyata pemberitaan Injil yang dia berikan untuk orang Samaria, orang yang terhina ini, orang yang tidak dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi, ternyata pelayanannya disertai tanda ajaib. Ternyata pelayanannya itu disertai mujizat. Saudara, untuk pelayanan seseorang itu disertai tanda ajaib, mujizat, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu enggak ada sekolahnya, saudara. Amin. Karena semua dari Tuhan, namanya juga mujizat, miracle. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Saya yakin Filipus tidak pernah menyangka itu. Dia hanya melakukan bagiannya memberitakan Injil. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pemberitaan Injilnya disertai tanda ajaib. Orang yang kerasukan setan dilepaskan. Orang yang lumpuh berjalan. Coba lihat ayat 7 dan ayat 8 dari Kisah Rasul pasal 8. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Saudara, saya sebelum menggembala, saya seorang penginjil.
dari tahun 86 ya, ketika saya lulus sastra Inggris. Saya tinggal menyelesaikan satu kuliah lagi bahasa Jerman, saya lulus S1 tahun 87. Tapi mulai tahun 86 Tuhan bawa saya keliling, masih sangat muda sekali. Jadi saya bisa merasakan saudara bagaimana pelayanan seorang penginjil. Dari satu gereja ke gereja yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya pernah melayani di satu tempat namanya Tobelo. Itu sudah sekalian orang-orang dari daerah-daerah, dari tempat-tempat yang jauh datang bawa pakai obor. Karena malam mereka akan pulang lagi, tempatnya gelap. Itu sebabnya mereka persiapkan. Dan waktu saya mau menyampaikan firman, saya dibisiki saudara oleh gembala di tempat itu ngomong begini, Bu Agnes, saya pesen ya, iya Pak ada apa? Nanti kalau khotbah Ibu jangan cepet-cepet ya. Maksudnya apa Pak? Ya jangan buru-buru, jangan 1 jam. Lalu berapa jam? Sepanjang-panjangnya. Waduh, itu pesan yang tidak pernah saya dengar dari tempat lain. Apalagi di tempat ini, Bu jangan lama-lama lu Bu, jangan lama-lama lu Bu ya. Nanti ini lu Bu. Nah, itu Pak, jangan cepet-cepet. Kenapa Pak? Itu orang Bu jalan 3 jam, nanti pulang lagi 3 jam lagi. Kalau Ibu khotbahnya cuma 1 jam, mereka kecewa Bu, udah jalannya 3 jam pulang pergi 6 jam. Enggak enggak worth it gitu, enggak layak, udah belain. Jadi saya khotbah berapa aja? Ibu mau 3 jam? Hah? Iya sana enak, sini senep saudara. Ya. Wah saya khotbah berapi-api saudara. Enggak ada AC, sound system ala kadarnya semuanya. Saudara-saudara sekalian, ada sukacita yang luar biasa. Saya yang berlatar belakang Protestan melihat dengan mata sendiri. Orang-orang saudara begitu rasa lapar haus menerima firman Tuhan. Ada orang yang sementara menyembah Tuhan kerasukan. Saudara bermanifestasi. Nggak tahu kekuatan dari mana, saya dari mimbar hanya berkata dalam nama Yesus diperintahkan iblis keluar. Orang itu jerit-jerit. Jadi saya waktu baca ayat ini, saya percaya inilah yang dialami oleh Filipus, saya pernah alami itu. Saya nggak pernah menyangka kok sampai seperti itu. Tapi inilah sudah pemberitaan Injil yang disertai tanda ajaib. Sukacita yang besar terjadi di kota Samaria. Bahkan tidak berhenti di situ. Ada seorang tukang sihir yang sangat terkenal di kota itu namanya Simon. Mendengar juga pemberitaan Injil, menyaksikan tanda ajaib dan mujizat. Dan dia bertobat juga, memberi diri dibaptis. Coba kita melihat saudara di ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu. Dan mentakjubkan rakyat Samaria. Serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Kita langsung lihat ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub. Ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar terjadi. Kebangunan rohani yang luar biasa. Ini kebangunan rohani yang tidak ada panitianya saudara ya. Karena dimulai dari Filipus yang melarikan diri keluar dari Yerusalem. Tetapi saudara ketika dia sampai di Samaria, Tuhan menggerakkan dia menyampaikan firman pemberitaan Injil. Dan ketika dia berdoa, tanda ajaib dan mujizat terjadi, dia juga heran, luar biasa. Peristiwa ini sampai terdengar di Yerusalem. Rasul-rasul mendengar. Ada kebangunan rohani lawatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga 2 rasul Petrus dan Yohanes datang. Dan apa yang mereka lakukan? Petrus dan Yohanes berdoa untuk orang-orang yang sudah percaya di Samaria. Dan dikatakan orang-orang Samaria yang sudah percaya ini dipenuhi Roh Kudus. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka, yaitu orang-orang Samaria yang sudah dibaptis, yang sudah percaya Yesus, mereka menerima Roh Kudus. Ada sukacita yang begitu besar, begitu hebat. Nama Filipus tiba-tiba melambung, tinggi naik. Wah saudara, semua orang tahu penginjil Filipus
melakukan KKR yang luar biasa, ribuan orang bertobat, ribuan orang disembuhkan, diusir dari kuasa kegelapan, tukang sihir bertobat. Betul nggak saudara? Kira-kira itu yang terjadi. Tapi apakah ini sudah selesai rencana Tuhan? Belum. Sekarang kita melihat bagian yang ketiga. Pelayanan pribadi yang membawa kemuliaan Tuhan. Ada banyak kita berpikir saudara sekalian, pelayanan yang hebat adalah pelayanan yang besar. Tambah banyak orang yang mendengar, wah kita rasanya tambah hebat. Pelayanan pribadi, oh itu bukan panggilan saya. Itu buat orang-orang yang gak bisa khotbah, ya melayani. Tapi jangan lupa, pelayanan pribadi adalah pelayanan yang sangat penting. Kalau tidak ada Andreas yang membawa Simon Petrus kepada Yesus, saudara, kita tidak pernah mendengar nama Petrus yang berkhotbah dipenuhi Roh Kudus memenangkan 3.000 orang bertobat. Harus ada orang yang seperti Andreas, one on one, satu bawa satu. Di tempat ini saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan yang akan dipakai satu bawa satu. Tahukah saudara, satu orang itu yang saudara bawa mungkin akan dipakai memiliki karunia penginjil yang bisa memenangkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Saya pernah berada di Korea, saudara, pada waktu saya masih kuliah. Saya diundang melayani di sana waktu itu jadi worship leader, ya, masih belum lulus. Karena saya pernah kenal dengan seorang misionaris Jepang, ya, masih ingat namanya Tatsuo Atsumi, saudara. Jadi waktu dia udah pulang, beliau pulang ke Jepang. Karena setiap kali dia menyampaikan firman, saya yang mimpin pujian. Jadi saudara, waktu dia sudah di sana, ada KKR besar dari negara Asia, pujian penyembahan, saya dipanggil mewakili Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, saya melihat bagaimana perjalanan saya di Jepang, saya sekalian pergi ke Korea itu. Dan saya melihat saudara bagaimana benar-benar karya Tuhan yang luar biasa di Korea itu. Orang-orang yang bertobat. Dan saya mendengar saudara pada saat hari Minggu kami berkesempatan ada di satu gereja yang pada waktu itu gereja terbesar ya, dipimpin oleh Yonggi Cho. Dan saya mendengar beliau bersaksi. Bagaimana saudara dia dulu adalah seorang yang belum percaya Tuhan. Dari latar belakang keyakinan yang lain. Dia sakit masuk rumah sakit dan hampir mati. Tapi ada seorang gadis membawa Alkitab. Saudara masuk ke kamarnya memberitakan Injil, memperkenalkan Kristus. Yonggi Cho yang sedang sakit mengusir wanita ini. Karena pikir kok lain agama gitu ya, dia enggak mau. Besoknya gadis itu datang lagi, beritakan Injil lagi, diusir lagi. Saudara sekalian, datang lagi sampai kemudian Yonggi Cho bosan. Udah kamu jangan datang lagi, mau apa sih? Saya mau beritakan keselamatan Yesus Kristus. Ini ada di Alkitab. Ya udah Alkitabnya tinggal aja, jangan datang lagi ya. Dan betul saudara, wanita itu tidak datang lagi, tetapi Alkitab itu ditinggalkan. Siapa yang menyangka di tengah rasa sakit yang luar biasa hampir mati, Tuhan berbicara kepada hambanya ini, saudara, untuk membaca Alkitab. Dan disitulah dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan dia menerima Yesus. Dan dia sembuh. Dan dari situ dia terus belajar Alkitab. Dan dia berkata saudara, sampai hari ini saya masih terus mencari di mana wanita itu. Saya ingin berterima kasih. Kalau tanpa dia, saya tidak mungkin ada sebagaimana ada saya sekarang. Luar biasa. Jangan pernah meremehkan pelayanan one on one. Amin. Pelayanan satu demi satu. Mungkin saudara tidak dipanggil untuk wah besar-besaran. Tapi siapa yang menyangka seperti Yonggi Cho, seperti Andreas, membawa Simon Petrus, seperti wanita gadis ini, membawa satu orang dia tidak pernah menyangka. Orang yang terus ditolaknya, sudah dilayani di rumah sakit ini, satu kali akan dipakai menjadi seorang hamba Tuhan yang menggembalakan gereja yang terbesar pada waktu itu di seluruh dunia. Who knows? Kita tidak pernah tahu. Kembali kita melihat apa yang dilakukan oleh
Tuhan terhadap Filipus. Dari satu pelayanan yang penuh sesak ratusan ribuan orang. Saya sebut itu sebagai euforia. Satu pelayanan yang mendatangkan sukacita. Saya dulu worship leader, saudara. Kalau melayani KKR besar ya, ribuan orang di lapangan sepak bola. Wah, semangatnya pasti beda dengan melayani yang cuma puluhan orang. Betul saudara ya? Nah, di sini ada worship leader, ada pemain musik. Wah, beda. Demikian juga ketika saya sudah menjadi seorang pembawa firman Tuhan. Semangat saya tentu akan berbeda melayani puluhan orang dan ribuan orang. Wah, mungkin energi yang saya keluarkan pun tidak sama. Saya bisa bayangkan itu dialami oleh Filipus. Tapi mari kita melihat bagian yang penting ini. Kisah Rasul 8 ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu, apa saudara? Jalan yang sunyi. Dari keramaian yang luar biasa. Sukacita yang besar, euforia. Tuhan perintahkan malaikat bicara kepada Filipus. Pergi tinggalkan Yerusalem yang gegap gempita itu. Semua orang memuji-muji, menyanjung-nyanjung, hebat ini. Hamba Tuhan dipakai luar biasa. Tinggalkan Yerusalem. Pergilah ke sebelah selatan, jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan yang sunyi. Saya memeriksa arti nama Gaza adalah kekuatan. Perjuangan itu artinya. Saudara, seringkali di tengah keramaian kita merasa kuat. Kita merasa hebat. Padahal itu belum tentu saudara, jalan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Filipus harus dibawa keluar ke jalan yang sunyi. Untuk dia boleh memenangkan yang terhina dari negeri yang jauh. Yaitu dari negeri Ethiopia. Coba kita lihat saudara sekalian. Kisah Rasul pasal 8 ayat 27 sampai ayat 31. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Bapak ibu saudara sekalian. Jalan yang sunyi seringkali dipakai oleh Tuhan. Untuk membawa kepada kita melihat kekuatan Tuhan yang lebih dahsyat. Indonesia dan negara-negara lain sedang dibawa oleh Tuhan kepada jalan yang sunyi. Melalui COVID-19, kita melihat betapa lemah dan rapuhnya manusia. Setiap hari kita mendengar berita, ada pejabat, orang kaya, orang pandai, saudara-saudara sekalian meninggal dunia karena COVID. Ada berapa banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar. Saudara sekalian, usahanya terpuruk. Memang di sisi yang lain ada juga yang semakin menajam, ya semakin meroket ada. Tapi lebih banyak yang terpuruk.
jalan yang sunyi, jalan Gaza. Jika kita menyerah kepada jalan yang sunyi, kita komplain, kita bersungut-sungut, maka kita tidak akan melihat rencana Tuhan. Saudara, kembali kita melihat Filipus, dia taat. Dia pergi ke tempat itu. Dan betul dia berjumpa dengan seorang yang dia pikir, saudara, orang yang seperti di dalam pikirannya. Tapi siapa yang menyangka? Dia berjumpa dengan seorang yang naik kereta, kulitnya hitam, orang Ethiopia. Coba lihat sih gambarnya supaya saudara bisa dapat gambaran. Nah ini, orang yang kulitnya berbeda dengan dia. Dan waktu berkenalan ternyata orang ini Sida-Sida dari Ethiopia. Sida-Sida adalah orang yang dikebiri, saudara. Ya, zaman dulu saudara, orang-orang terhormat seperti apalagi dia di bawahnya jadi bendaharanya Sri Ratu. Wah ya, harus dikebiri, kalau enggak ratunya bisa diganggu juga. Mau pegang uangnya ratu ini, bendahara Sri Kandake Ratu Ethiopia. Dia dikebiri. Tapi ini menjadi masalah buat orang Yahudi. Karena saudara, buat orang Yahudi, orang yang dikebiri ini orang yang najis. Orang yang tidak boleh masuk bait Allah. Enggak boleh, enggak akan diterima. Kalau zaman sekarang saudara enggak boleh masuk gereja. Oh kamu dikebiri ya? Enggak boleh, najis. Saudara, waktu saya baca ini, saya bertanya, betapa hebat kerinduan orang Sida-Sida ini. Dia tahu saudara bahwa dia ini najis menurut ukuran orang Yahudi. Tapi dia masih mengorbankan waktu, tenaganya saudara, jabatannya. Pergi dari Ethiopia naik kereta, enggak ada pesawat kan zaman dulu, naik kereta. Untuk pergi ke Yerusalem. Untuk datang saudara menyembah Allah Israel. Sudah datang menyembah, dia enggak boleh masuk, dia cukup di depan pintu. Coba jangan jauh-jauh lah. Kalau tempat ini udah penuh. Apalagi ada protokoler kesehatan lalu bilang udah penuh. Saudara, kalau sampai terpaksa ya, saya udah perintahkan ini yang pelayan-pelayan berdiri ya, siap Bu. Ini berdiri masih kurang misalnya. Sampai terpaksa harus ada yang pulang. Kira-kira minggu depan mau datang lagi enggak? Saudara mau ikut dengar? Enggak apa-apa, saya dengar aja. Jamin enggak. Tapi lihat ini sudah Sida-Sida, dia tahu dia datang dari tempat yang begitu jauh. Dia mau sujud menyembah Allah Israel, enggak boleh masuk. Dia cukup berada di depan pintu bait Allah. Dan dengan kekayaannya, sudah karena dia bendahara, raja ya, ratu Ethiopia. Dia beli gulungan kitab Yesaya, harganya pasti mahal sekali. Dan dia pulang, dia baca. Tapi yang gak ngerti saudara, betul gak? Karena dia masuk aja dengar khotbahnya gak boleh kok, najis. Tapi dia beli, dia coba baca, dia gak mengerti. Saudara, Tuhan itu tahu rasa lapar, rindu dan haus dari seseorang. Itu sebabnya Tuhan mengambil Filipus yang di tengah keramaian sukacita untuk melayani satu orang yang rindu, yang lapar, yang haus ini. Yang dianggap najis oleh orang Yahudi ini. Dan Filipus menyapa, Tuhan lagi apa ini? Lagi baca kitab, tapi saya gak ngerti. Dinaikkan ke keretanya dan saudara dikatakan, coba sekarang kita lihat bagaimana sampai Sida-Sida ini dituntun menjadi percaya kepada Yesus Sang Mesias. Dan akhirnya memberi diri dibaptis. Kita lihat ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus,
Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri, maksudnya tentang Yesaya, Nabi Yesaya, atau dia sedang memberitakan orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saya perhatikan pertanyaan dari Filipus ini. Apakah ada halangannya jika aku dibaptis? Aku sudah percaya Yesus, tapi ada halangan enggak? Saudara, dia itu trauma. Karena dia sudah pergi dari Ethiopia mau ke Yerusalem, mau masuk bait Allah kan enggak boleh dihalangi. Enggak boleh, kamu sida-sida, kamu dikebiri, kamu najis menurut Ulangan 23 ayat 1. Jadi dia tanya, sekarang aku sudah percaya nih sama Yesus Kristus, Mesias ini. Apakah aku masih dihalangi lagi karena aku najis ini? Apakah aku enggak boleh dibaptis? Kira-kira begitu. Apa jawab Filipus? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Wah, luar biasa. Saudara tahukah bahwa pada masa-masa akhir ini, saya yakin ada banyak orang-orang yang dianggap najis oleh dunia ini. Tidak cocok. Mungkin dia pelacur, mungkin dia gigolo, mungkin dia gay, mungkin dia lesbian, mungkin dia perampok, pencuri, penjina dan sebagainya saudara. Yang tidak layak najis. So akan melihat mereka akan menerima Yesus. Mereka akan diselamatkan. Mereka dianggap orang-orang yang terbuang. Mungkin mereka cacat, mungkin mereka kusta. Mereka dianggap benar-benar saudara sekalian tidak layak. Tuhan mau Roh Kudus dicurahkan tanpa batas. Amin. Bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, orang-orang pilihan Allah. Tapi juga orang-orang dari bangsa lain termasuk bangsa saudara dan saya. Tetapi bukan hanya bangsa saudara dan saya yang terhormat saja. Tapi bagaimana mereka yang tidak punya latar belakang. Mungkin ada yang anak haram, mungkin ada yang anaknya pelacur. Dan yang lain-lain najis-najis. Roh Kudus ingin menjangkau semua orang. Amin saudara. Yang terhina. Saya merasa Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan pakai gereja HFC Kota untuk menjangkau orang-orang yang terhina. Berapa banyak saudara setuju? Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Orang-orang yang mungkin tidak dipandang sebelah mata. Orang yang mungkin sudah diputuskan tidak layak ini, enggak cocok ini. Tapi siapakah kita? Roh Kudus dicurahkan. Di kota Samaria, orang-orang yang ditolak dan dibuang sudah oleh bangsa Yahudi. Roh Kudus tercurah juga saudara. Untuk membawa keselamatan bagi sida-sida, orang yang dianggap sangat najis. Tetapi saudara lihat bagaimana dia dibaptis. Coba lihat gambar yang terakhir ini. Sida-sida ini dibaptis di tengah padang gurun, ada oasis. Apakah ini coincidence, kebetulan? Tidak. Dia dibaptis, disaksikan oleh pegawai-pegawainya. Dan saya percaya setelah sampai di Ethiopia dia tidak bisa menyimpan berita sukacita itu. Dia bawa berita keselamatan. Sehingga tidak heran sejarah mencatat Ethiopia pernah menjadi negara Kristen yang sangat hebat luar biasa. Amin saudara. Hari ini mari kita sungguh luaskan pikiran kita. Luaskan hati kita. Kita berkata, Tuhan apa yang Kau ingin aku lakukan. Melalui jalan sunyi. Melalui musibah besar saudara untuk bangsa dan negara kita. Melalui tragedi yang mungkin juga saudara alami, yang saya alami. Jalan sunyi akan menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Jalan sunyi akan menjadi satu tempat di mana nama Allah dimuliakan. Injil tersebar kepada orang-orang yang terhina. Saudara, apa yang sedang menjadi persoalan saudara hari ini? Keuangan, hidup rumah tanggamu, kesehatanmu.
Tuhan mungkin mengizinkan untuk saudara berada di jalan yang sunyi. Supaya kesombongan, keangkuhan kita dirontokkan dan dihancurkan. Sehingga kita boleh tersungkur di bawah kaki Kristus dan berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan bagi Tuhan. Mari kita masuk kepada kesimpulan bagian yang terakhir. Yang pertama, Tuhan memakai berbagai macam cara untuk memenangkan banyak jiwa. Saya sudah berkhotbah 2 minggu yang lalu, saudara, bagaimana Pentakosta. Tuhan bekerja luar biasa, memenangkan 3.000 orang, 5.000 orang. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan juga memakai penganiayaan supaya berita Injil keluar dari Yerusalem, tersebar ke seluruh ujung bumi. Yang kedua, penganiayaan membawa pemberitaan penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa lain. Bahkan negeri yang jauh seperti Ethiopia. 3. Jangan hanya fokus kepada sukacita prestasi yang hebat di kota besar di keramaian. Yang keempat, ada saat Tuhan membawa kita ke jalan yang sunyi. Untuk pelayanan yang lebih efektif. Yang terakhir, apa yang dianggap manusia sebagai penghalang ternyata dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan yang besar bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.